Halo guys, ini adalah DX Trigger atau Ultraman yang tayang di tahun 2021 ini. Ini adalah Ultraman yang terbaru, ini adalah DX-nya. Sekarang kita cek apakah menarik atau tidak. Let's go. Oke, untuk DX Ultraman Trigger ini belum tersedia di toko-toko lokal ya, kayak Kid Station atau Toy City, karena memang masih di masih zamannya Ultraman Z kalau di toko-toko offline itu. Jadi kalau mau mesen ini masih via online atau marketplace ya. Oke, kita cek. Ini adalah boxnya, cukup lumayan besar. Ini adalah bagian belakangnya. Ini bahasa Jepang semua ya. Jadi seperti yang dilihat, ini adalah Ultraman Trigger dengan form-form yang berbeda. Ini versi Sky dan versi Power. Buat yang nggak tahu, ini adalah versi cerita renewal lah dari Ultraman 3 yang pernah hits di tahun berapa ya? Kalau Ultraman 3 tuh tahun awal 2000 atau berapa gitu. Nanti gue cek lagi. Oke, sekarang kita buka. Seperti biasa, ini adalah packaging yang biasa dipakai oleh Bandai. Dia memakai lapisan atas untuk melindungi bagian dalamnya. Ada manual seperti biasa dengan bahasa Jepang tentunya. Jarang ya, bukan jarang, nggak pernah dengan bahasa Indonesia ya, karena memang produksinya nggak ada di Indonesia, biasanya dari luar. Kalaupun ada bahasa lain, biasanya bahasa Korea biasanya. Oke, lihat, ini adalah DX Trigger-nya. Ini sebelumnya sudah gua kasih baterai ya, biar mempercepat proses reviewnya. Ini untuk size-nya sebenarnya udah cukup lumayan besar ya, apalagi untuk tangan orang dewasa seperti gua sudah cukup lah, walaupun ini ukurannya adalah DX atau Deluxe. Oke, sorry. Isinya hanya ini saja. Oke, ini adalah key-nya ya. Ini sebenarnya ada tutupan untuk baterainya, cuma nggak gua masukin, hanya dapatkan satu. Ini satu buah kayak gininya aja. Untuk varian lainnya sekitar 200 ribuan, lumayan ya. Sekarang Bandai jualannya agak mahal. Kenapa? Karena key-nya itu ada suaranya, semua ada di sininya. Biasa kalau zaman dulu tuh DX biasanya semua suara ada di DX-nya. Langkah pintar, entah dari tahun ke berapa. Kenapa? Karena dengan semua bunyinya dipindahin ke gadget tambahannya ini, dia bisa jualan terus. Misalnya serinya berlanjut atau dia udah tamat, laku, masih ada serinya yang bisa dibuat lagi, atau movie-nya dia bisa nambahin aksesoris lainnya di sini. Oke. Bisa dilihat ini Ultraman 3 untuk Ultraman Trigger untuk multi type. Bisa kita pencet langsung. Ini ada tombolnya. Oke. Kita pencet lagi. Oke, berikutnya kita coba untuk alatnya ya. Ini bisa dilihat detailsnya lumayan oke. Ini bisa diubah menjadi bentuk pistol ya. Ini kalau di Ultraman 3 zaman dulu itu sebenarnya cuma ini aja ya, cuma nggak bisa dirubah jadi pistol. Tapi karena kebutuhan untuk jualan dan sebenarnya pintar juga, karena gimmick ini yang dijualkan, dimana dia sebenarnya bisa menjadikan pistol. Kita cuma cukup dorong atasnya aja, sampingnya. Di sini ada speakernya untuk suaranya. Di sini ada sebenarnya kalau dibalikin agak kurang oke ya, karena banyak kelihatan masukan baut-bautnya dibandingkan dengan sisi sebelah sini. Sisi ini tuh lebih kelihatan transparan, baut-bautnya lebih kelihatan. Dan ini adalah tempat buat memasukkan key-nya tadi. Dan di sini ada pair-nya, jadi kalau misalnya dipencet itu mental. Oke, ini ada pelatuknya, pelatuk triggernya ya, makanya namanya Ultraman Trigger. Mungkin ini karena bisa jadi trigger juga. Oke, kita pencet. Ini adalah untuk menembak. Agak kencang di sini pencetannya ya, jadi lumayan bertenaga. Di sini ada switch on off-nya.
dan di sini tempat memasukkan baterainya. Ini tinggal di masukin tusukan aja terus digeser, nanti akan kelihatan baterainya. Oke, ini sudah gue masukin baterai, kita tutup lagi. Seperti biasa pakai tusukan gas gitu ya, jadi biar biasa nggak harus kita pakai obeng muter-muterin gitu ya. Untuk anak-anak kan cukup memudahkan sebenarnya untuk mereka mengganti baterai, kecuali kalau yang di sini harus pakai obeng ya buat membukanya dan ganti baterainya pun baterai kecil. Sekarang kita coba masukkan key-nya ya, kita masukin key untuk multi type. Nah, berikutnya sesuai dengan filmnya kita buka bagian atasnya. Saya lihat lampunya menyala. Ini bisa dibilang menunggu triggernya dipencet. Saat kita pencet, buat suaranya lumayan nyaring juga sebenarnya. Ini lumayan menarik perhatian kalau orang-orang di sekitar kita mainin. Mereka mungkin akan melihat karena speakernya yang ada di sini ngeluarin suaranya yang cukup keras juga. Sekali lagi gue liatin, ini adalah untuk ngeluarin key-nya ketika dipencet. Ini ada pair-nya, jadi hati-hati kalau dipencet. Nah, kalau ini pose sedang datar ya, tapi kalau misalnya kita pencet pada saat kita sedang berdiri, mungkin mentalnya akan jauh ya. Nah, seperti itu, hati-hati. Jadi kalau pecah kan lumayan, beli satuannya 250.000 lumayan juga. Oke, mungkin buat yang mau lengkapin ada form-form yang lain, termasuk yang akhir-akhir ini sudah ada form yang keempatnya ya. Silahkan yang mau koleksi, tapi kalau gue sih cukup ini saja, dan ini juga mungkin dimainkan dengan bocah-bocah di bawah. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share. Thank you yang udah setia liatin video ini sampai akhir. Apakah menurut kalian ini adalah DX atau mainan yang cukup mirip mempresentasikan mainan yang ada di TV-nya atau di channel YouTube-nya? Silahkan tulis komen di bawah. Thank you for watching. Kalau ini mungkin nggak gue foto-foto dan taruh di Instagram gue ya, tapi ini cuma cukup untuk di video YouTube aja. Thank you for watching. Tapi buat yang mau main-main ke YouTube, ke Instagram gue, silahkan, ada IG-nya. Thank you for watching. This is Fandi. Thank you and bye-bye.